Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Run Olga Septiani dengan nomor NIM 12120809096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Yang pertama, itu tuliskan judul artikel penulis dan nama jurnal dengan judul B Product Polarization from Spent Coffee Ground to Fatty Acid Ethyl Ester dengan penulis Lauren, Absten, Thomas, Dugmore, Aftar, Matru, Glenn, dan Hort dengan jurnal Journal of Chemical Education. Lalu yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan pada artikel tersebut yaitu permasalahan pokok dalam artikel ini adalah perlunya mencari alternatif pengolahan limbah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama dalam hal polarisasi limbah kopi yang dihasilkan setiap hari. Karena limbah kopi yang disebut ini merupakan sumber limbah yang berlimpah dan juga dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang berguna. Namun, pengolahan limbah kopi secara tradisional masih mengandalkan minyak bumi dan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, peningkatan sampah, dan juga pemanasan global. Maka, artikel ini mencoba untuk mengajak para pembaca, terutama para siswa, untuk menggunakan pendekatan berpikir sistem dan prinsip-prinsip kimia dengan mengembangkan metode metode pengolahan limbah yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu mengapa permasalahan tersebut penting diteliti. Karena permasalahan ini eh, pengolahan limbah kopi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Limbah kopi yang dihasilkan setiap hari merupakan sumber limbah yang berlimpah dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan deforestasi. Nah, peningkatan sampah dan juga pemanasan global dengan mencari alternatif pengolahan limbah ini yang lebih berkelanjutan akan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, selain itu juga pengolahan limbah kopi secara berkelanjutan juga dapat memberikan peluang ekonomi baru melalui polarisasi limbah menjadi produk yang berguna. Maka dari itu, pernyataan tentang pengolahan limbah kopi ini lebih berkelanjutan dan sangat penting untuk dilakukan. Baik, rumusan masalah atau tujuan pernyataannya yaitu tujuan pernyataannya untuk mencari alternatif pengolahan limbah kopi yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem dan juga prinsip-prinsip kimia hijau. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode pengolahan limbah kopi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, peningkatan sampah, dan juga pemanasan global serta menghasilkan produk yang berguna dari limbah kopi. Lanjut, untuk yang kerangka teoretik dan juga mendukung permasalahan pada artikel tersebut, yaitu nah, kerangka teoretik yang mendukung permasalahan ini, pendekatan berpikir sistem dan juga prinsip-prinsip kimia hijau, di mana pendekatan berpikir sistem ini untuk memahami bagaimana komponen-komponen dalam sistem pengolahan limbah saling berinteraksi dan juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pengolahan limbah yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip kimia hijau ini menjadi dasar teoretik dalam penelitian ini, di mana prinsip ini dirancang untuk merancang metode pengolahan yang menghasilkan molekul, bahan, reaksi, dan juga proses yang memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Maka dari itu, prinsip kimia hijau digunakan untuk mengembangkan metode pengolahan limbah kopi yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Untuk metode atau desain prosedur langkah-langkah penelitian ini, yang pertama itu pengumpulan spent coffee grounds, di mana limbah kopi yang disebut SCG ini dikumpulkan dari sebuah kafe lokal. Nah, yang kedua itu ekstraksi lipid, di mana ekstraksi ini dengan langkah yang dilakukan yaitu pengolahan limbah kopi dan ekstraksi lipid. Metode ekstraksi yang digunakan dapat melibatkan penggunaan produk organik seperti heksana atau etanol untuk mengekstraksi lipid dari SCG. Yang ketiga yaitu reaksi transesterifikasi. Setelah ekstraksi lipid ini, langkah selanjutnya yaitu melakukan reaksi transesterifikasi untuk mengubah lipid menjadi biodiesel, di mana reaksi ini melibatkan penggunaan katalis dan juga alkohol, seperti metanol atau etanol untuk mengubah lipid menjadi ester biodiesel. Lalu yang keempat itu analisis produk. Nah, setelah reaksi esterifikasi tersebut, produk biodiesel dihasilkan dengan menggunakan teknik analisis kimia seperti spektroskopi inframerah atau kromatografik gas untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar biodiesel. Ya, yang terakhir yaitu evaluasi dampak lingkungan, di mana penelitian ini juga dilakukan evaluasinya terhadap dampak lingkungan. Nah, hal ini juga melibatkan penggunaan metrik hijau seperti konsumsi energi atau emisi gas rumah kaca untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak lingkungan dari proses pengolahan limbah kopi.
Lanjut untuk identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, dan bagaimana data-data yang dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan. Dalam artikel ini, beberapa jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih. Yang pertama itu spektroskopi inframerah, yang dimana digunakan untuk menganalisis sampel biodiesel yang dihasilkan dari limbah kopi. Yang kedua, kromatografi gas, yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dari sampel biodiesel. Yang ketiga yaitu kromatografi gas spektroskopi massa, di mana untuk menganalisis komposisi kimia dari sampel-sampel biodiesel. Dan data yang dikumpulkan ini dilakukan dengan pengujian menggunakan instrumen-instrumen tersebut. Nah, sampel biodiesel yang dihasilkan dari limbah kopi dianalisis menggunakan FTIR, GC, dan GCMS untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang memastikan kualitas produk. Nah, data yang diperoleh juga dari instrumen tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Lanjut untuk bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Yang pertama itu pengujian menggunakan instrumen FTIR, GC, dan GCMS yang dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, cara pengolahan dan analisis data yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan FTIR, di mana data spektrum FTIR ini diperoleh dari analisis sampel biodiesel diolah dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan data FTIR. Lanjut, yang kedua itu dengan GC, di mana data kromatogram GC yang diperoleh dari analisis sampel biodiesel diolah dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan data GC. Yang ketiga, GCMS, di mana data kromatogram GCMS ini diperoleh dari analisis sampel biodiesel diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan data GCMS. Nah, GCMS juga menggabungkan kemampuan pemisahan kromatografi gas dengan deteksi massa untuk mengidentifikasi komponen-komponen sampel secara berlebih spesifik. Nah, setelah data diolah, analisis dilakukan dengan membandingkan hasil dengan standar biodiesel yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari instrumen tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian, seperti memastikan bahwa produk biodiesel itu yang dihasilkan memenuhi kualitas biodiesel yang diharapkan. Yang kesembilan, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari peneliti. Dalam artikel ini, peneliti menemukan bahwa limbah kopi ini dapat diolah menjadi biodiesel melalui proses ekstraksi lipid dan serta transesterifikasi, di mana hasil analisis ini menggunakan instrumen FTIR, GC, dan juga GCMS yang menunjukkan bahwa produk biodiesel yang dihasilkan dari limbah kopi memenuhi standar biodiesel yang diharapkan. Nah, selain itu juga penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengolahan limbah kopi ini memiliki dampak lingkungan yang rendah, seperti konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca yang minim. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa limbah kopi dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk produksi biodiesel yang ramah lingkungan. Nah, proses pengolahan limbah kopi ini juga dapat mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan dan menghasilkan produk yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar. Nah, dengan penelitian ini juga mengajarkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dalam melakukan eksperimen laboratorium. Nah, lanjut yang terakhir itu bagaimana manfaat yang Anda peroleh dari artikel tersebut. Manfaat yang dapat saya peroleh dari artikel ini yaitu sebagai inspirasi untuk merencanakan penelitian yang berfokus pada polariasi limbah dan juga pengembangan produk yang ramah lingkungan. Nah, artikel ini juga menunjukkan bahwa limbah kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel yang merupakan alternatif yang lebih berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Nah, saya juga dapat menggunakan pendekatan yang sama dalam penelitian saya dengan memilih limbah atau sumber daya yang tidak terpakai lainnya, dan juga mencari cara untuk mengubahnya menjadi produk yang berguna. Nah, saya juga dapat menerapkan prinsip-prinsip green chemistry dan sistem berpikir dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa proses yang saya gunakan memiliki dampak lingkungan yang minimal. Selain itu juga, artikel ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dalam melakukan penelitian. Dan saya dapat mengadopsi pendekatan yang holistik dalam merencanakan penelitian saya dengan mempertimbangkan seluruh siklus produk dan juga efeknya terhadap sistem yang lebih luas. Mungkin cukup sekian dari presentasi hasil analisis jurnal yang saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.